Agung kan sudah menyampaikan bahwa akan ada langkah hukum selanjutnya untuk kasus yang ijazah palsu. Dari Pak Jokowi sudah Ya dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, sudah disampaikan yang terakhir oleh Dekan Fakultas Kehutanan, sudah jelas semuanya. Alasan langkah ini diambil apa sih Pak? Alasan langkah hukum diambil ini apa? Ya kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan, tidak hanya sekali kan oleh Rektor, oleh Dekan sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, urusan nanti urusan angka, urusan wah, itu udah. Dan yang paling penting, siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu. artinya setelah ini jika ada oknum yang masih mempermasalahkan terkait ijazah itu langsung diambil tindakan. Ini masih dalam kajian para pengacara. Pak, soal laporan, Jadi tanyakan nanti ke pengacara. Pak, soal gugatan SMK Pak yang di PN Solo Pak. Oh, nanti ditanyakan juga ke pengacara karena sudah kita serahkan semuanya ke pengacara. Artinya ini kan juga kasus lama ya Pak ya? Bukan kasus lama, bukan kasus sebetulnya. Ya tapi tetap harus dilayani. Ini negara hukum, semuanya sama di mata hukum. Ya, ada gugatan ya dilayani. Tanggapannya Pak, karena ini gugatannya dari warga sendiri Pak. Ya memang seluruh warga negara Indonesia. Pak, jadwalnya kan sudah keluar. Kira-kira nanti datang atau diwakilkan Pak? Nanti saya belum konsultasi dengan pengacara. Menunjuk tim yang sama dengan ijazah atau tim yang baru lagi? Tim kuasa hukumnya? Tim kuasa hukum Urusan yang berbeda oleh pengacara yang berbeda. Kalau melihat tudingannya Pak terkait pabrik SMK yang tidak beroperasi. Ya, itu pabriknya siapa? Itu kan swasta kan. Sebetulnya kita sebagai wali kota itu hanya mendorong hasil karya anak-anak SMK dengan teknisi yang di bidang otomotif. Kita mendorong, kita mau ngajak untuk uji emisi. Itu yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi setelah itu apakah ada yang ingin berinvestasi di situ atau tidak, itu sudah persoalan yang lain. Kita pun juga mendorong agar ada investor yang mau berinvestasi di situ. Tapi investasi di bidang otomotif kan saingannya nggak mudah dengan prinsip-prinsip yang sudah lama, dengan harga yang juga kompetitif, dengan pelayanan purna yang juga di semua bengkel ada, sangat kompleks sekali. Bukan hanya membuat, tapi harus juga bisa memasarkan. Jadi, dan itu adalah urusan swasta. Urusan pemerintah mendorong apapun produk yang dihasilkan oleh rakyat kita harus didorong untuk bisa ada investornya, ada yang mau berinvestasi di situ. Pak, kalau sampai sekarang sebenarnya Pak Jokowi tahu perkembangan untuk pabriknya nggak Pak? Yaitu sudah di wilayah sektor swasta. Masa kita ngikuti setiap ya yang sudah sebagai perijen sudah kita buka, tapi masalah produksi, masalah marketing, masalah laku dan tidak laku kan memang harus menjadi urusan perusahaan itu. Pak, terakhir Pak, harapannya terkait ini kan banyak yang menunggu produksinya itu. Harapannya atau pesan untuk pengusahanya itu gimana Pak? Ya kalau bisa berproduksi
lebih banyak kan lebih baik, menyerap tenaga kerja, memberikan kesempatan kerja, itu apa spare part dan lain-lain menyangkut produk-produk lokal kan bagus. Tapi sekali lagi, bersaing di dunia bisnis tidak mudah, bersaing di dunia otomotif juga tidak gampang. Banyak yang sudah membuktikan, merek-merek dari Eropa aja di kita banyak yang tutup, dan juga negara-negara lain yang tidak bisa saya sebut. Ya, Terima kasih Pak. sama-sama. Pak Titi Puspa. Terima kasih Pak. Matur nuwun.